Halo pejuang usaha yang udah request putu ayu. Oke, saya bikinkan videonya kali ini. Dan ini sedikit berbeda, yaitu putu ayu mentega. Ada penambahan mentega di dalamnya dan rasanya pasti lebih enak. Yang pertama ada 4 butir telur, kemudian 1 sendok teh SP vanili, 400 gram terigu protein sedang, 350 gram gula pasir, 20 gram margarin yang dilelehkan, dan 400 ml santan kental. Selain itu, bahan-bahan lain yang disiapkan yaitu 300 gram kelapa parut, maizena 40 gram, dan 1 sendok teh garam. Untuk kelapanya ambil yang agak muda dan diparut agak panjang ya. Kemudian di sini kelapa kita taburi dengan garam agar rasanya bisa lebih gurih. Jangan langsung sekaligus karena khawatirnya nanti tidak rata, jadi kita taburkan seperti ini lalu dicampur menggunakan tangan. Kemudian taburkan untuk tepung maizenanya. Di sini tepung maizena fungsinya untuk lebih mudah kelapanya itu melekat ya, jadi nggak mudah pecah untuk kelapanya. Ini kita aduk-aduk lagi seperti ini dengan menggunakan tangan. Lakukan sampai benar-benar rata, nggak perlu diperes ya, jadi hanya ringan saja gerakannya. Kemudian siapkan kukusan, kita kukus kurang lebih sekitar 10 menit. Kalau sudah, nanti setelah dikukus itu didinginkan dulu, baru kita isikan ke cetakan. Jadi ambil sedikit lalu taruh untuk bagian bawahnya seperti ini. Jangan lupa dipadatkan agar nanti tidak hancur. Dan untuk sisi yang sebelah-sebelahnya itu kalau bisa dirapikan. Untuk adonan putu ayunya, ini kita masukkan gula pasir, telur, vanili, dan SP. Kemudian kita mixer. Di mixer pertama pakai speed sedang dulu, nanti kalau sudah agak lama baru kita naikkan speednya lagi. Jadi nanti pastikan adonan itu bisa benar-benar kental seperti membuat bolu ya. Pada dasarnya membuat putu ayu ini hampir mirip seperti bolu kukus ataupun cake untuk adonan putunya ya. Jadi tetap pastikan waktu kita mengocok itu benar-benar creamy dan sampai kental berjejak. Jadi nanti kalau diangkat biasanya ada adonannya itu tidak mudah menetes, itu namanya kental berjejak. Nanti sampai seperti es krim seperti ini. Jangan sampai adonannya cair. Kalau adonan cair biasanya nanti hasilnya itu putu ayunya akan bantat atau basah, biasanya nggak mateng-mateng. Ini kalau sudah benar-benar kental, kita bisa masukin terigunya. Untuk adonan atau bahan keringnya ini saya gunakan ayakan. Fungsinya itu biar dia tidak berbutir-butir. Kadang-kadang kan kalau terigu itu suka berbutir-butir, nanti kalau dimakan dia jadinya kasar. Bisa masukkan terigunya dalam beberapa bagian, nggak langsung sekaligus ya maksudnya. Jadi, gunakan ayakan atau saringan. Kemudian kita mixer lagi. Saya kasih tips untuk yang pemula, mixernya itu di bagian atas saja, jangan sampai bawah, karena kalau yang belum mengerti biasanya itu
apa ya, adonannya sering turun gitu karena kaki mixernya tuh sampai bawah dan terlalu kencang. Ini kita bisa selang-seling dengan santan biar enggak seperti ini ya. Nah, ini contohnya. Jadi kayak dia muncrat-muncrat gitu karena adonannya terlalu kering. Bisa juga dengan cara diaduk dulu menggunakan spatula baru kita mixer pelan-pelan. Ini kalau menggunakan mixer langsung diselang-seling dengan santan. Ingat aduknya pelan-pelan ya. Untuk yang terakhir tetap kita masukkan terigunya. Jadi maksudnya terigu itu di awal dan di akhir, biar nanti adonannya tidak encer. Ini kita habiskan dulu untuk santannya. Kemudian kita akan masukkan kembali terigunya untuk yang terakhirnya. Diayak lagi. Kemudian kita mixer kembali. Ini masih ada sisa-sisa sedikit santan. Kalau sudah, ini bisa diaduk. Jadi pastikan adonannya tidak mencair. Waktu kita selang-seling tadi hati-hati, jangan terlalu banyak memasukkan santannya. Dan kalau bisa itu yang terakhir tetap gunakan terigu. Jadi walaupun tadi ada tambahan sedikit santan nggak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak untuk bagian akhir, biar terigunya itu bisa lebih lebih nggak membuat cair lah istilahnya. Nah, ini kita masukkan margarin lelehnya. Mungkin putu ayu yang lain tidak menggunakan mentega, tapi di sini saya gunakan mentega untuk memberi rasa yang lebih enak dan lebih lembut untuk teksturnya. Ini kenapa saya beri nama putu ayu mentega, karena memang hasil gurihnya dan rasanya itu sedikit berbeda dari putu ayu biasa. Rasanya pasti lebih enak. Kita aduk balik aja, nggak usah pakai mixer. Seperti ini sudah rata. Kemudian kita bisa bagi beberapa warna. Di sini saya gunakan 2 warna, hijau dan merah. Yang hijau itu nanti saya akan tambahkan pasta pandan selain pewarna. Ini. Selanjutnya kita akan masuk ke adonan berikutnya. Saya kasih pewarna merah. Ini saya gunakan pewarna merah tua karena saya pengen menggunakan rasa red velvet. Jadi saya ini pengen bikin yang lain daripada yang lain gitu. Ini saya tambahkan nanti perasa red velvetnya. Sementara saya gunakan pewarnanya dulu. Aduk rata. Kalau kurang merah bisa tambahin sedikit, tapi jangan terlalu banyak pewarna ya, karena nanti hasilnya nggak natural. Ini saya gunakan pasta red velvet dari Golden Brown. Bisa pakai merek yang lain. Seperti ini. Baru nanti saya campur kembali. Bisa gunakan juga rasa stroberi atau yang lainnya. Saya kurang suka yang polos ya. Kalau nggak ada rasa, hanya vanili saja, itu rasanya sangat membosankan lah istilahnya. Jadi saya pengen menggunakan rasa-rasa untuk putu ayu kali ini. Ada red velvet, sama yang satunya saya tetap gunakan pandan karena memang aslinya putu ayu kebanyakan yang rasa pandan. Ini hasilnya. Setelah itu tinggal kita tuang aja ke cetakan yang sudah diisi kelapa tadi. Ya, bisa dirapikan seperti ini. Ini ukuran 1 sendok sayur penuh. Nanti kita tinggal kukus aja. Jangan lupa siapkan kukusannya. Airnya sedengan aja, nggak usah terlalu banyak sekali. Untuk apinya juga kalau bisa usahakan sudah panas, baru nanti kita masukkan. Seperti ini saya atur dulu di raknya yang seperti ini. Jadi nanti saya waktu membuka dandang itu bisa langsung masuk.
Ini salah satu tips, kadang-kadang kan ada buih-buihnya ya, ini bisa dengan di-tap kayak tadi, itu untuk menghilangkan lubang-lubang atau buihnya. Nah ini sudah panas airnya, baru saya langsung masukkan untuk raknya ini. Kalau nanti dibuka terus langsung dimasukin satu-satu, biasanya panasnya udah keluar. Kalau panasnya keluar nanti kurang panas kan. Ini hasilnya saya kukus ini sekitar 30 menit. Ini tadi saya cepetin ya untuk videonya, tapi kira-kira hasilnya seperti ini. Jadi dia enggak lengket. Oh ya, jangan lupa sebelum mencetak kelapa tadi olesi dulu cetakannya dengan minyak kelapa. Tipis aja, nggak usah terlalu tebal. Dan hasilnya seperti ini, rapi sekali kan. Hasilnya juga lembut banget, nanti bisa dicoba sendiri. Ini putu ayu bisa salah satu jajanan nampan, ataupun bisa juga jadi alternatif jualan yang agak ekonomis atau agak murah, karena sekarang lagi musim pengen jajan yang enak dan murah. Ini cocok juga untuk musim hujan. Baik, sekian video dari saya, semoga tetap menginspirasi. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Masih bersama saya Meme di Kreasi Dapur Usaha. Terima kasih.